Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mabad, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif, pada segmen Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah MA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan membersamai Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang Anda ajukan melalui nomor telepon kami di 0821 706087 atau nomor satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Taib Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu beberapa radio yang tergabung di RTVC yang turut pula merelay program kita pada sore hari ini, di antaranya Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik para pemirsa Fatwa TV, seperti biasa dalam mengawali program kita pada kali ini kita dengarkan nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Dr. M. Hasan Ayatullah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan asaba min imra'atin qiblatu haram atau qiblata haram. Seorang sahabat, dia terbawa syahwatnya sehingga melakukan tindakan maksiat, mencium seorang wanita yang bukan mahram. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'ala an kaffaratiha. Maka dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, denda dan hukumannya apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan laksanakan salat di 2 ujung siang maupun di waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ali hadza, apakah hukum ini untukku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laka wa li ummati kullihim, untukmu dan untuk semua umatku. Hadis ini berkaitan dengan orang yang melakukan tindakan maksiat. Tentunya bukan berarti orang dibebaskan untuk melakukan dosa-dosa. Ini berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Kemudian ketika seseorang tanpa kesengajaan atau barangkali tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya sehingga melakukan kemaksiatan, maka para ulama menyebutkan dosa kecil dapat diimbangi atau dihapuskan dengan amal-amal saleh selama dia belum mati, kemudian dia berusaha untuk selalu mengimbangi dosa-dosa kejelekan-kejelekannya dengan amal saleh, maka diharapkan dosa-dosa tersebut akan dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan itu. Para ulama mengatakan bahwa ini hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak bakal diampuni Allah kecuali dengan taubat yang nasuha. Akan tetapi, sekalipun demikian,
bukan berarti seorang dengan mudah-mudah boleh untuk melakukan dosa kecil. Para ulama mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau orang selalu bertaubat dan beristighfar, dan tidak ada dosa yang dianggap kecil kalau dia lakukan terus-menerus, karena yang kecil jika dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk menghindari semua dosa yang kecil maupun besar. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331 544 6087. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Anda ingin bertanya tentang zikir-zikir yang sahih, Ustaz, di dalam sholat. Karena ya, Anda agak bingung juga gitu. Misalnya di dalam duduk antara dua sujud, itu ada zikir Robi Firri atau zikir Robi Firri warhamni wajabuni warfani wahdini waafini warzukni gitu Ustaz. Nah, ada yang menyebutkan bahwa zikir Robi Firri warhamni wajabuni warfani wahdini warzukni duduk di antara dua sujud itu doib katanya Ustaz. Jadi yang sahih itu Robi Firri begitu kan. Nah, ini bagi seorang awam agak bingung Ustadz yang seperti itu. Pertanyaan Ana Ustadz, untuk doa iftitah misalnya, itu kan banyak sekali Ustadz yang diucapkan oleh Nabi. Allahu Akbar kabiro dan seterusnya, Allahumma bait baini dan seterusnya begitu ya. Nah, Ana bertanya yang sahih itu yang mana Ustadz? Nah, termasuk juga di dalam sujud dan ruku. Itu ada yang subhana rabbil hamdi, ada subhana rabbil hamdi, ada yang Robi Firri subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaik. Jadi ada beberapa zikir di sujud maupun di ruku Ustadz. Tolong dijelaskan Ustadz yang sahih itu Ustadz. Sehingga anak lebih mantap di dalam berzikir di dalam sholat. Itu Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya Pak Saleh Haji, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, ini yang dijelaskan oleh para ulama namanya adalah ikhtilafu tanawwu'. Perbedaan yang saling melengkapi, bukan ikhtilafu tadad. Perbedaan yang hanya harus dipilih salah satu. Karena ada sebagian perbedaan yang memang harus dipilih karena satunya salah, yang satu benar. Adapun berbeda, akan tetapi dua-duanya benar dan saling melengkapi dan bisa dipakai semua, maka ini merupakan salah satu bentuk kemudahan di dalam syariat. Dan ini banyak diwarnai di dalam pembahasan fikih, termasuk dalam masalah sholat. Dalam masalah sholat, doa yang dipakai dan dipraktekkan oleh Nabi SAW tidak cuma satu. Dan semua yang ditanyakan tadi oleh Bapak Soleh Haji adalah salah satu contoh perbedaan doa-doa yang memang semua benar. Nabi SAW pernah menggunakan itu. Contohnya misalkan yang tadi disebutkan tentang doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Ini adalah hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih. Mau pakai itu silahkan. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati, sampai seterusnya. Sahih dalam Sahih Muslim hadis Ali radhiyallahu an. Kemudian ada hadis subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini hadis Umar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh sebagian ulama atau dihasankan. Maka dibolehkan. Kemudian dalam doa rukuk dan sujud, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, subhana rabbiyal azim ketika rukuk.
Kemudian di dalam rukuk dan sujud Nabi SAW berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian dalam rukuk Nabi SAW berdoa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Dalam sujud Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dua-duanya Sahih Muslim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, hadisnya juga sahih. Kemudian di dalam doa tasyahud termasuk dua duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sahih. Kemudian Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Dan wallahu alam, seingat ana hadis ini ada yang mensahihkan sebagian ulama sehingga digunakan tidak apa-apa ya. Dan ketika sebagian ulama melemahkan, biasa sekali. Karena dalam menghukumi sebuah hukum hadis sangat biasa beberapa ulama berbeda pendapat dalam menilai seorang rawi apakah dia terpercaya atau tidak. Dan wallahu alam, seingat ana doa Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni adalah doa duduk di antara dua sujud yang disahihkan oleh sebagian ulama. Seperti itu, sehingga bisa dipraktekkan semuanya. Kalau antum pengen ngerti doa apa saja dan bagaimana hukumnya, antum bisa membaca ringkasan sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Judulnya seperti itu, Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama, Sifat Salat Nabi. Dalam bahasa Arabnya ada tambahannya, sebagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dari takbir sampai salam. Di situ disebutkan derajat hadis tentang doa-doanya. Baik. Dan memang Syekh Albani menegaskan di dalam kitab tersebut, doa-doa itu berbeda-beda tingkatan keabsahannya, kesahihannya. Karena ketika hadis itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim, tentu dia di bawah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seperti Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Hadis ini sahih sekali. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah yang lebih memilih hadis Ali, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, beliau mengatakan bahwa sanad yang paling sahih untuk riwayat iftitah adalah hadis Abu Hurairah. Ya, akan tetapi para ulama mengatakan bahwa afdaliyah doa terkadang ditinjau dari sisi makna. Karena doa itu ada yang sifatnya tasbih, memuji Allah, membersihkan, menjernihkan, mensucikan Allah. Ada yang sifatnya doa, meminta kepada Allah. Dan ada yang sifatnya mengakui kesalahan maupun dosa-dosa diri sendiri. Nah, doa itu ketika ditinjau oleh para ulama, mereka mengatakan yang paling tinggi derajatnya adalah ketika seorang hamba mensucikan Allah. Sehingga sebagian ulama ketika iftitah, memang mereka tahu bahwa yang paling sahih secara riwayat adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Akan tapi rupanya banyak ulama yang lebih memilih doa tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, karena tinjau dari sisi makna hadis. Maka doa ketika sahih bukan berarti tidak sahih. Kalau tidak sahih maka mereka akan mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang tidak paling kuat. Akan tetapi ketika sebuah hadis sahih atau minimal hasan boleh dikerjakan. Kemudian dilihat dari sisi maknanya, ternyata ketika makna itu lebih tinggi karena ada pengagungan kepada Allah, mereka pilih ini. Dan yang lebih afdal itu lagi, kata Syekh Albani rahimahullah, kalau kita bisa mengganti-ganti doa. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengganti-ganti doanya. Tidak hanya berpaku pada satu doa, sudah dihafalkan dari sejak lahir sampai mati, nggak mau ganti. Kemudian kalau ada yang berbeda disalahkan. Ini tentu keliru. Kalaupun seandainya ada orang mengatakan ana mau cari yang afdal kemudian ana pegangi, kata Syekh Albani rahimahullah, ini tidak afdal berarti.
Yang afdal adalah ketika seseorang mengganti-ganti doa itu. Sekalipun sebagian doa tidak paling afdal, tetapi ketika dia ganti-ganti, maka inilah dia yang akan menjadi afdal. Seperti itu. Dan ini menggabungkan semua riwayat yang pernah disampaikan, pernah dipraktekkan dan dibaca oleh Nabi SAW. Jadi ana sarankan antum baca kitab Sifat Salat Nabi SAW karya Syekh Albani. InsyaAllah antum mendapatkan apa yang antum tanyakan secara lengkap. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Semoga bisa menjawab Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Asih di Purwakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Izin bertanya, menyambung pertanyaan Pak Saleh Haji yang tadi mengenai beberapa redaksi bacaan atau zikir dalam sholat, yang saya ingin tanyakan pada saat duduk di antara dua sujud itu kan ada Robik Firli, dan Robik Firli warhamni wa'afini warzukni. Seperti itu. Apakah boleh saya gabungkan bacaan dua zikir di antara dua sujud ini dalam satu sholat, Ustadz? Misalnya rakaat pertama saya bacaannya Robik Firli, rakaat kedua saya baca yang Robik Firli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Seperti itu Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada 2 poin dalam pertanyaan Anda ini. Yang pertama, yang Anda tanyakan ini sebenarnya tidak menggabung, tetapi namanya mengganti-ganti. Di rakaat pertama membaca Rabbighfirli, di rakaat kedua membaca Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini namanya mengganti-ganti. Termasuk juga ketika membaca doa sujud. Rakaat pertama sujudnya membaca Subhana rabbiyal a'la. Kemudian rakaat berikutnya Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Kemudian rakaat ketiga membaca Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh dan seterusnya. Nah, sehingga ini tidak apa-apa. Ini kita katakan bagus dan mempraktekkan semua yang pernah ada dalam riwayat. Ya, tidak perlu juga dibatasi. Ana akan membaca setiap rakaat ketiga doa yang itu, setiap rakaat keempat itu. Tidak usah seperti itu. Tapi yang mana aja yang bisa untuk dibaca, ketika kita bisa mengingat-ingat semuanya, mempraktekkan berbeda-beda, maka ini tidak apa-apa. Adapun poin kedua, sebenarnya boleh atau tidak menggabungkan antara dua doa yang berbeda dalam satu kali kesempatan. Kalau tadi yang ditanyakan rakaat berbeda, ini sekarang di satu rakaat yang sama. Seperti contohnya membaca Subhana rabbiyal a'la disambung dengan Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh dan Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, karena misalkan imamnya kepanjangan sujudnya, sehingga kita ingin sambil nunggu imam kita mencampurkan semua doa-doa yang berbeda. Ini ada 2 pendapat di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan kalau semuanya sahih, pernah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menghalangi untuk dibaca semuanya? Sehingga mereka mengatakan boleh. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggabungkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih salah satu. Sehingga kalau beliau membaca ini, maka beliau tidak membaca yang lain. Nanti kalau membaca yang lain, maka beliau tidak membaca yang lain lagi. Nah, ini di rakaat yang berbeda-beda. Sehingga tidak boleh menggabungkan, karena memang Nabi SAW tidak lakukan. Nah, 2 pendapat ini, kalau seandainya ada yang mempraktekkan, insya Allah tidak apa-apa. Hanya saja, kalau ada orang yang ingin berhati-hati, kemudian ingin keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Keluar dari perbedaan pendapat maksudnya bagaimana? Dia mengambil pendapat yang tidak akan disalahkan semua kalangan. Kalau dia memilih pendapat yang menggabungkan, maka dia akan disalahkan oleh orang yang tidak membolehkan. Tetapi kalau dia tidak menggabungkan, maka dia pun tidak akan disalahkan oleh orang yang membolehkan. Maka pendapat yang hati-hati, wallahu alam, tidak perlu menggabungkan 2 doa yang berbeda
dalam satu gerakan karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan demikian. Baik, kalau sujudnya lama bagaimana? Kalau sujud lama boleh mengulang satu doa lebih dari sekali, karena wallahu alam ini yang bisa dikira-kira dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu As di Purwakarta. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu hamba Allah di Batam. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, Ana supaya Ana istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Salafus Soleh. Ana selalu menangis di dalam doa karena Ana punya anak dewasa yang perempuan yang diuji dalam pergaulan bebas di medsos ataupun di dunia nyata Ustadz. Sedangkan Ana hari-hari selalu menangis Ustadz, setiap jam, setiap detik selalu menangis. Kadang tangisan itu Ana takutkan untuk mengazab Allah, diazab Allah Ustadz. Kadang merasa kasihan, selalu Ana sabar menasihatinya lemah lembut. Apa kata anak-anak, Umi terlalu mengekang kakak itu. Kata kekang itu Ana takut Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, gimana caranya? Ana udah berusaha ke psikiater, dokter kejiwaan sudah, dan di Ruqyah pun sudah. Apakah ini hukuman anak atau penggugur dosa anak? Selama anak muda, masalah anak gadis, anak tidak pernah seperti kebebasan. Anak kuper Ustadz dari kata orang tua saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita semua keistiqomahan dalam berpegang dengan sunnah. Dan memang tidak gampang, terutama di akhir zaman banyak fitnah, banyak godaan. Ada syahwat, ada syubhat, ada yang sifatnya hawa nafsu, dan ada sifatnya kerancuan dalam berfikir dan berakidah, beragama, sehingga dua-duanya membutuhkan keseriusan dan perjuangan. Dan yang disampaikan tadi berkaitan dengan syahwat, pergaulan bebas, na'udzubillah, ini merupakan juga tantangan yang tidak mudah ketika seseorang tenggelam dalam dunia maya, dan sangat banyak yang menjadi korban sehingga dia betul-betul terpengaruh dan sampai pada kedangkalan akidah dan agama. Ya, langkah yang sudah dilakukan benar, berdoa kepada Allah, karena memang tidak ada yang bisa memperbaiki semua keadaan kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang membolak-balikkan hati adalah Allah, dan kita hanya bisa pasrah. Akan tapi yang kedua, kita juga melakukan usaha semaksimal mungkin dan sebisanya. Dan ketika Allah Azza wa Jal mengkaruniai seorang dengan anak perempuan, ini adalah ujian. Allah Azza wa Jal memberikan ujian kepada seseorang dengan anak, dan terutama perempuan. Dalam hadis dikatakan, manibtala au manibtuliya min hadhil asya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah redaksi kalau tidak salah mengatakan, barang siapa yang diuji dengan hal ini, au min haula, dengan mereka. Ya, artinya memang ujian anak perempuan lebih berat, harus diperhatikan dan seterusnya. Terutama ketika ada pergaulan bebas, maka betul-betul perempuan yang dirugikan. Ya, perempuan yang lemah perasaannya, yang gampang ditipu daya, kemudian setelah itu mereka yang paling dikorbankan. Laki-laki mereka kuat, kemudian dia bisa semakin liar, akan tetapi perempuan yang akan semakin parah menjadi korban. Sehingga sebenarnya perempuan harus sadar bahwa kalau seandainya mereka berpegang dengan agama, maka yang diuntungkan mereka. Orang lain hanya mengingatkan. Sekarang tugas orang tua mengingatkan sebisanya. Tidak ada tanggung jawab untuk memberi hidayah yang artinya at-taufiq, atau menjadikan dia soleh dan pasti dan harus soleh, tidak ada. Akan tetapi orang tua memiliki tanggung jawab mengarahkan sebisanya. Akan tetapi seandainya orang tua memiliki wewenang misalkan melarang anaknya dan masih bisa dia melarang, maka dilarang. Ya, dilarang anaknya untuk keluar malam atau berkawan dengan orang yang lawan jenis tanpa mahram.
kemudian ada pergaulan sampai kelewatan, maka seorang tua berhak untuk memberikan peraturan. Dan intinya pendidikan itu sendiri ibadah. Tidak apa-apa nasihat terkadang seolah diacuhkan, akan tapi ihtisab atau berusaha untuk mencari pahala, dan kita tahu bahwa masing-masing dari setiap langkah itu adalah ibadah dan nanti akan berupa pahala maupun kebaikan. Maka jangan bosan minta pertolongan kepada Allah dan terus dilakukan upaya, dan mudah-mudahan satu saat Allah Azza wa Jal membolakkan hatinya, membuat dia menerima hidayah dan bertaubat. Dan itu insya Allah bisa ditambah lagi kalau memang sudah masanya untuk dinikahkan, dinikahkan, dicarikan lingkungan yang kira-kira bisa menjaga. Kemudian cari orang yang kira-kira bisa memberikan dia nasihat yang kira-kira dia hormati. Orang yang dekat, minta pertolongannya, dengan izin Allah itu bisa menjadi salah satu usaha agar lebih didengar nasihat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Batam. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Tuti di Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya makanan yang diberi dari seseorang yang bekerja di bank konvensional? Itu murni Ustaz. Kemudian ada lagi yang keluarga memberi lagi yang suaminya kerja di pemerintahan. Jadi ibunya di bank konvensional, yang satunya suaminya di kantor pemerintahan. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Di pemerintahan tidak masalah kalau seandainya lembaga itu merupakan lembaga yang mubah, melaksanakan syariat, bahkan membawa norma-norma akhlak yang memang harus dijunjung tinggi dalam syariat dan dalam bermasyarakat. Tidak apa-apa, apa salahnya? Adapun ketika ada orang yang memiliki profesi, ternyata penghasilannya adalah hal-hal yang merupakan larangan Allah, di mana saja dia, mau di lembaga pendidikan, kesehatan, kemudian perdagangan, dan juga semuanya, ya, tidak terkecuali, dia mendapatkan hasil yang kita tahu bahwa transaksi maupun pekerjaan itu haram, penghasilan dia haram, lalu dia kasih hadiah kepada kita. Apa hukumnya? Kalau seandainya kita bisa menjaga diri itu insya Allah afdal. Tetapi kalau kita bertanya hukumnya apa, wallahu alam, hukumnya mubah, tidak apa-apa. Kesalahan itu ditanggung oleh orang yang melakukan kesalahannya. Adapun kita menerima pemberian dan sebagai hadiah, maka hadiah itu halal. Di antara buktinya, Nabi SAW juga makan dari suguhan orang Yahudi. Orang Yahudi yang dikenal dengan praktek-praktek yang na'udzubillah merugikan orang, zalim dan seterusnya. Tapi Nabi SAW menerima hadiah dari mereka. Makanan, hadiah baju dan seterusnya. Nabi SAW pun bertransaksi dengan mereka. Padahal tahu bagaimana praktek kecurangan yang ada pada orang-orang Yahudi. Sehingga wallahu alam, apa yang diterima dari mereka sebagai bentuk halal yaitu hadiah, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau antum pengen hati-hati, maka tidak apa-apa dan itu lebih afdal, sebagaimana beberapa ulama betul-betul menjaga apa yang masuk ke mulut mereka. Tetapi kalau seandainya kita berbicara tentang hukum fikih, wallahu alam, apa yang datang dari mereka dalam bentuk hadiah, insya Allah tidak mengapa, dan ini sering ditanyakan kepada beberapa ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan lainnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Tuti di Surabaya. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Sri di Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, mau nanya mengenai ini masalah tayamum. Masalah? Apakah tayamum Pak Ustaz?
Tayamum Ustaz. Tayamum, baik. Iya. Misalkan apakah ada hadis yang sahih diperbolehkan seorang yang sedang bermusafir itu bertayamum. Contohnya andai kata orang melaksanakan umroh atau haji, itu kan sebetulnya air ada, tapi kan jauh gitu loh Pak Ustadz. Apakah ada nasnya yang istilahnya orang musafir itu diperbolehkan bertayamum gitu loh Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tayamum itu tidak berkaitan dengan safar atau mukim, bepergian jauh atau tinggal berdomisili, akan tetapi ada atau tidak, mampu atau tidak. Para ulama mengatakan bahwa tayamum atau bersuci dengan debu boleh dilakukan jika memang airnya tidak ada. Ya, memang airnya tidak ada. Atau ada tetapi dia tidak mampu untuk menggunakan karena sakit. Sehingga kalau dia menggunakan air dikhawatirkan sakitnya tidak berujung sembuh atau terlambat sembuhnya atau tambah sakit dan seterusnya. Kalau tidak, maka hukum asalnya air tetap harus digunakan dan tidak boleh hanya mencukupkan dengan tayamum selama masih ada dan mampu menggunakannya, hatta seandainya safar termasuk haji. Ya, dalilnya keumuman dalam surat Al-Maidah. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang masalah berwudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin itu yang di ayat 6 kalau tidak salah surat Al-Maidah yang berbicara tentang masalah wudu, bahkan tayamum untuk orang yang junub. Itu juga sama, kalau seandainya tidak ada air baru boleh dia menggunakan debu untuk hadas besar. Tapi kalau ada maka tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan itu. Ibadah haji ketika jauh misalkan di luar Masjidil Haram, ya, maka ini tidak membuat tayamum dibolehkan. Tayamum dibolehkan karena masih bisa dia wudhu di sekitaran masjid, terutama di Masjidil Haram sekarang sudah ada beberapa tempat yang digunakan untuk wudhu di dalam masjid. Kalaupun tidak, masih bisa menggunakan semprotan yang biasa dibekalkan kepada jamaah haji. Ya, itu tidak masalah. Disemprot-semprotkan selama air itu akhirnya bisa menyebar. Tentu untuk ibu-ibu tentu harus tetap menjaga auratnya ketika akan berwudu, rambutnya, kemudian tangannya dan seterusnya. Akan tetapi yang jelas tayamum itu tidak gugur karena hanya jauh saja. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Sri di Jawa Tengah. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Masriah di Tasikmalaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, sholat awabin yang dilaksanakan di tengah hari sudah anak pentak kepanasan, itu niatnya sholat awabin atau niatnya sholat duha? Minta penjelasannya. Itu satu Ustadz. Yang baik, kedua, kita batasi satu pertanyaan Ibu. Oh, satu aja. Iya, ya, gitu baik, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iya, itu Ibu, salat yang dimaksudkan dengan salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salat awwabin adalah salat ketika anak unta kepanasan, maksudnya salat duha. Maksudnya salat duha, dan penjelasannya adalah dalam beberapa riwayat. Kalau tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau melihat di waktu yang masih pagi ada beberapa orang melaksanakan salat duha. Maka beliau seperti menyayangkan mereka. Kemudian mereka dikatakan seandainya mereka tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul awwabin hina tarmadul fisal. Seandainya mereka tahu hadis itu, niscaya mereka mengakhirkan salat duha sampai ketika matahari meninggi. Itu maksudnya. Sehingga yang dimaksudkan adalah salat duha, bukan salat awwabin adalah salat tersendiri, bukan salat duha. Seperti yang dipahami oleh beberapa orang, dan ini keliru. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Mas Riah di Tasikmalaya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor telepon satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami dari Bapak Rizky Nur Cahyanto di Samarinda, Kalimantan Timur. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya, ada ulama yang berpendapat kalau kotoran dan kencing hewan yang bisa dimakan itu tidak najis. Pertanyaannya, apakah ada ulama yang berpendapat bahwa hewan yang tidak bisa dimakan, kotoran dan kencingnya hewan itu juga tidak najis? Dan juga apakah ada ulama yang berpendapat bahwa kotoran manusia dan kencing manusia juga tidak najis? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, sebelumnya kita katakan bahwa seseorang ketika bertanya tentang pendapat para ulama, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk membandingkan dan diikuti yang paling mudah. Ada sebuah perkataan dari seorang ulama yang mengatakan, man tatabba'ar rukhas faqad tazandaq. Orang yang mencari-cari yang gampang, maka dia seperti orang zindiq atau munafik. Maka kita juga paham perkataan ulama membutuhkan dalil, bukan dalil tersendiri. Sehingga sebagian orang ketika dia memiliki satu pendapat, dia mengatakan kan khilaf, tidak apa-apa aku pilih ini karena toh termasuk ranah perbedaan pendapat. Maka kita katakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama bukan dalil, tetapi justru masing-masing pendapat itu membutuhkan dalil. Sedangkan kita sebagai individu orang beriman, kita diperintahkan untuk mengikuti yang sesuai dengan dalil. Baik. Yang kedua, jumhurul ulama atau mayoritas ulama dan hampir semua mengatakan bahwa hewan yang tidak dimakan dagingnya atau tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Ini merupakan pendapat jumhur dan kita katakan hampir semuanya. Dan memang ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa kotorannya suci. Wallahu alam, seperti Al-Zahiriyah. Ya, Al-Zahiriyah seperti Dawud Al-Zahiri dinukil bahwa mereka mengatakan kotorannya suci. Termasuk juga wallahu alam yang dinukil dari Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Akan tetapi kita sebutkan tadi bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka kotorannya adalah najis. Adapun kotoran manusia, ini wallahu alam, para ulama mengatakan najis. Ana tidak tahu apakah ada yang mengatakan kotoran manusia suci. Ya, karena buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak yang atau orang tua yang menggendong bayi laki-laki yang masih menyusu atau memang dia hanya minum dari air susu ibunya, maka air kencing itu menjadi air kencing yang najis tetapi ringan, sehingga cukup disiram atau dirosh, ya, cukup disiram saja. Sedangkan bayi perempuan disamakan dengan disamakan dengan najisnya dari najisnya orang-orang dewasa yang lain, sehingga tetap harus dicuci. Nah, sehingga ini wallahu alam menjadi pendapat para ulama. Apakah ada yang mengatakan suci? Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Rizky Nur Cahyanto di Samarinda. Baik Ustaz, tersambung bersama kami Ibu Niken di Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz, izin bertanya. Ada beberapa pendapat tentang amalan-amalan yang utama di bulan Rajab. Apakah itu betul? Misalnya puasa di tanggal 1, 2, 3 bulan Rajab. Terus kemudian ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan perbanyak puasa di bulan Rajab. Apakah betul? Apakah harus puasa-puasa sesuai dengan sunnah haja, misalnya Senin Kamis, Yaumul Bid atau puasa Daud? Mohon pencerahannya Ustaz. Dan amalan apa misalnya tentang membaca Al-Quran atau banyak-banyak dzikir, itu apakah ada dzikir-dzikir tertentu di bulan Rajab? Terima kasih, mohon pencerahannya. Baik, barakallahu fiikum.
Yang pertama, bulan Rajab merupakan bulan haram. Allah menyatakan, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Azza wa Jalla memiliki 12 bulan dalam satu tahun. Di antaranya ada 4 bulan haram. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian zalimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram itu. Bulan-bulan haram itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 berurutan. Kemudian yang satu yang mencar sendiri adalah bulan Rajab. Nah, para ulama mengatakan jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan itu, bukan berarti di selain bulan itu boleh, karena kezaliman adalah keharaman. Akan tetapi di bulan yang haram dosanya lebih besar. Demikian pula pahala yang dilakukan dari sebuah amal soleh akan dilipat gandakan di bulan-bulan itu. Ini yang menjadi hukum secara asal, secara umum. Adapun mengkhususkan beberapa amal soleh dengan menentukan pahala, menentukan bentuk ibadah, nah ini membutuhkan dalil yang sahih. Kalau tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Sering disampaikan tentang fadilah bulan Rajab untuk berpuasa, salat malam, zikir tertentu dan seterusnya, dan semuanya sudah ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab khusus beliau tentang bulan Rajab, namanya Tabyinul Ajab fima warada min fadaili syahri Rajab. Ya, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tertarik dan terheran-heran dengan fadilah bulan Rajab, kata beliau. Dan beliau katakan tidak ada hadis yang sahih tentang puasa, salat, zikir dalam bulan Rajab. Beliau katakan demikian. Intinya, kalau ada orang mengatakan ada puasa khusus bulan Rajab, ada salat khusus bulan Rajab, ada zikir khusus bulan Rajab, maka ini tidak sahih. Kalau ada orang memiliki kebiasaan puasa, lalu dia ingin lebih semangat lagi dalam bulan Rajab karena ini bulan haram, maka insya Allah tidak mengapa. Seperti orang yang puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis dia lebih semangat lagi untuk melaksanakannya karena diharapkan pahalanya akan besar karena dilakukan di bulan haram. Boleh puasa Senin Kemis, salat malam, salat duha dan seterusnya boleh dilakukan itu. Tetapi tidak diyakini bahwa ini adalah puasa Rajab, salat malam Rajab, zikir Rajab dan seterusnya. Wallahu a'lam, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Semoga bisa menjawab Ibu Niken di Yogyakarta. Baik, Ustaz, tersambung bersama kami Bapak Agus di Purwokerto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Ya, sepertinya terputus. Assalamualaikum Bapak Agus. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor telepon kami di 0821 706087 atau dapat menelpon nomor satelit kami di 0331 544 6087. Baik, Ustadz izin membacakan pertanyaan. Oh, baik, sudah tersambung lagi. Bapak Agus dari Purwokerto, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak. Fantaj, Ana mau bertanya. Ya, silahkan. Setelah di dalam kamar mandi, saya mandi ya. Setelah mandi semuanya kita masih keadaan tidak berbaju. Kemudian kita langsung wudu dan berdoa doa setelah habis wudu. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Oke. Baik. Berwudu dalam keadaan telanjang berarti. Tapi masih di dalam kamar mandi. Baik, Bapak. Ya, silakan. Baik. Ada 2 poin dalam pertanyaan Pak Agus. Yang pertama, boleh atau tidak seorang berwudu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian? Jawabannya wallahu alam, tidak ada larangan. Tidak ada larangan seorang melakukan wudu tanpa menggunakan pakaian. Karena tidak ada larangannya, maka tidak mengapa insyaallah, wallahu alam bissawab. Kemudian yang kedua,
menggunakan atau berdoa. Ya, tadi disebutkan masih di dalam kamar mandi. Nah, berdoa ketika masih tidak menggunakan pakaian pun tidak masalah, tidak ada larangannya. Wallahu a'lam. Meskipun zikir lebih afdal ketika seorang dalam keadaan siap. Yang kedua, di dalam kamar mandi. Ini yang dipermasalahkan. Karena tempat yang ada kotorannya tidak pantas untuk dimasukin lafzul jalalah, untuk zikir, membaca Al-Quran dan semacamnya. Sehingga para ulama mengatakan ketika kita akan membaca doa masuk kamar mandi, maka dibaca di luar. Ketika berdoa untuk keluar kamar mandi, maka bacanya setelah sampai luar. Dan tidak dilakukan di dalam kamar mandi. Demikian pula ketika orang berwudu. Ketika orang berwudu, dia akan berdoa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga dibaca setelah dia keluar. Kalau dia setelah wudunya sudah di luar, tidak dalam kamar mandi, maka dia langsung bisa baca. Akan tetapi kalau masih dalam kamar mandi, maka dia baca setelah keluar. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga bisa menjawab Pak Agus di Purwokerto. Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya, jika ada orang tua yang suka berhutang untuk kesenangan pribadi, namun angsurannya diberatkan ke anaknya, sedangkan ekonomi anaknya juga pas-pasan. Jika anaknya hanya memberi sedikit atau tidak sama sekali, maka orang tua akan marah dan mengeluarkan kalimat yang dapat menyakiti hati. Bagaimana baiknya kita menyikapinya, Ustaz? Baik, ini ada 2 poin dalam pertanyaan saudara kita. Yang pertama, masalah memberikan bantuan kepada orang tua. Bagaimanapun juga orang tua memiliki hak besar kepada anaknya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali." Wahai Rasul, ayahku ingin minta semua uangku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan hartamu milik ayahmu. Artinya tidak pantas seorang anak menghalangi apa yang diminta oleh orang tua. Bukan berarti kalau gitu semua yang kita miliki boleh dipakai oleh orang tua kita sebebas-bebasnya. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah besarnya hak orang tua terhadap anak. Buktinya ada hak mewarisi orang tua anak dari anaknya. Ketika seorang anak meninggal, maka orang tua seperti ayah dan ibu mewarisi 1/6 masing-masing dari mereka. Ayah mengambil 1/6 dari harta anak, ibu pun mengambil 1/6 dari harta anak. Kalau seandainya anaknya ini sudah memiliki anak, seperti itu. Kalau ternyata dia tidak punya anak, dia hanya meninggalkan seorang istri, maka ayahnya pun yang akan menjadi pewaris. Ibunya mengambil 1/6, kemudian sisanya diambil oleh ayahnya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya hak orang tua. Demikian pula sebenarnya harta anak dimiliki anak. Karena kalau seandainya harta anak adalah milik orang tua, kenapa harus ada hak untuk saling mewarisi? Begitu. Kemudian masalah yang kedua yang Anda tanyakan tentang masalah orang tua yang suka hutang. Maka sebagai bentuk kepedulian kepada orang tua perlu diingatkan. Masalah tata cara atau teknis untuk menasihati, insya Allah Anda lebih paham bagaimana watak, bagaimana kondisi dan sikap orang tua. Ya, ketika memang memberikan nasihat, barangkali harus memilih waktu yang tepat. Hutang tidak pantas dilakukan kalau tidak ada kebutuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang. Dan orang kalau mati, para ulama mengatakan ahli waris tidak wajib membayarkan kalau mereka tidak mampu untuk membayar. Ya, sehingga dia akan tanggung sendiri hutang itu. Kemudian kalau anak tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tua, maka para ulama mengatakan juga bahwa mereka tidak wajib untuk memberikan bantuan kepada orang tua di luar batas kemampuan mereka. Mereka masih lebih wajib untuk menafkahi anak dan istri daripada memberi orang
tua. Karena orang tua yang diberikan oleh anaknya bantuan finansial, maka sifatnya adalah bir atau bakti. Sementara suami yang memberi anak dan istri sifatnya nafkah yang wajib. Maka ketika kasus yang Anda tanyakan ini, maka sarannya adalah Anda nasihati orang tua bagaimana caranya agar sifat suka untuk berhutang ini direm dan dikurangi dan ditinggalkan. Kemudian kalau seandainya memang ada cara tertentu dengan kompromi dengan saudara-saudara lain atau dengan menghubungi pihak ketiga agar bisa menasihati orang tua, maka ini bagus sekali, tidak masalah. Ya. Dan tadi Anda sebutkan bahwa anak tidak berdosa ketika tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada orang tua kalau memang dia masih memiliki tanggungan yang lebih wajib dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab hamba Allah di Jakarta Selatan. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Bapak Umar di Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah ada doa sebelum azan yang redaksinya dari hadis gitu? Lalu bagaimana kalau doa sebelum azan ini dikarang-karang sendiri begitu Pak Ustaz? Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, ana tidak pernah mendengar dan mempelajari doa khusus sebelum azan. Yang ada setelah azan. Yang ada setelah azan seperti yang kita sering pelajari dan kita doakan, kita hafalkan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah al-fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Orang yang membaca doa ini setelah mendengarkan azan dan menjawab, maka kata Nabi SAW, halat lahu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku. Adapun sebelumnya, wallahu alam tidak ada. Tidak ada, baik salawat, baik membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Yasin, tidak ada. Seperti itu. Sehingga wallahu alam, kalau basmalah secara khusus, wallahu alam apakah ada dalilnya atau tidak, akan tetapi mungkin saja masuk dalam keumuman orang yang ingin mempraktekkan setiap amal soleh dengan basmalah. Adapun bacaan-bacaan tertentu, wallahu alam, ana tidak pernah mempelajari dalilnya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, Ustaz, telah tersambung bersama kami Bapak Galih di Sibolga. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau menanyakan mengenai ahli sunnah wal jamaah Ustaz. Baik. Ya kan? Iya. Apakah itu ahli sunnah wal jamaah itu termasuk hormat tentu, hormat Nahdlatul Ulama, hormat Muhammadiyah atau jamaah tabligh itu apakah termasuk ahli sunnah wal jamaah? Baik. Baik. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ahlus sunnah wal jamaah adalah sebuah prinsip, sebuah pelajaran akidah, dan ini merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengenal ormas, tidak mengenal ras, suku, penduduk, negara dan seterusnya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan ajaran beliau itulah ahlus sunnah. Beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Nabi SAW menyatakan, pegangilah kalian sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku, dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, 4 khalifah yang 4. Uddu 'alaiha bin nawajid, pegangi, gigit dengan gigi geraham kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurin, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan ada di antara umat ini sekelompok dari umatku yang akan berpegang dengan kebenaran. Mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Sekalipun banyak orang yang memusuhi mereka, sampai menjelang hari kiamat mereka terus akan istiqamah di atas ajaran tersebut. Hadis ini juga diambil kesimpulan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang Allah tolong. Al-Jamaah artinya orang yang menetapi kebenaran. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang selalu mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian.
Sehingga bukan ahlus sunnah yang diukur dengan ormas tertentu, kelompok tertentu, guru tertentu, ajaran tertentu, akan tetapi mereka adalah orang yang mengikuti Islam yang benar, mengikuti dalil dan pemahaman para ulama salafus saleh. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan satu lagi sebagai penutup, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Ketahuilah dan pelajarilah kebenaran, engkau akan tahu siapa orang-orang yang benar. Maka ini tanggung jawab dan tugas kita mempelajari Islam dengan benar, maka kita akan tahu siapa orang-orang yang benar. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Gali Sibolga. Baik Ustaz, alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua para pemirsa, pendengar dan penyimak Fatwa TV live interaktif ini. Baik, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.